Baik, Alhamdulillah pagi hari ini kami sudah tersambung ya bersama dengan Kang Solihul Hadi. Jika ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Nah, kita akan bahas kaji bersama di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Solihul Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana. Baik, pagi hari ini kita akan membahas jika ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Nah, kenapa ini? Ada yang baik tapi kita tetap memilih yang buruk ini, Kang Solihul Hadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang dimanapun Anda berada, wabil khusus untuk para kru ya, di sini ditemani Mbak Ana yang selalu sehat, semangat, tetap semangat, tetap sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan selalu mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita selalu masih diberi kesehatan sampai hari ini sehingga kita bisa berkumpul walaupun tidak bertatap muka, tetapi dengan jarak jauh di lewat saluran RRI Pro 1 Semarang. Dalam keadaan sehat walafiat, maka tak henti-hentinya kita akan selalu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Untuk kali ini kita akan membahas tema tentang jika ada yang baik, mengapa memilih yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan dua pilihan, yaitu baik dan buruk, indah dan jelek. Nah, ini kalau tema ini adalah jika ada yang indah, mengapa pilih yang buruk. Karena paketan ini itu adalah dua kebalikan yang sangat bertolak belakang. Jadi kalau yang baik itu sesuatu yang indah, yang pastinya adalah yang baik-baik. Tapi kalau yang buruk, yang jelek itu pastinya yang jelek-jelek, yang kotor, yang menjijikkan, yang najis dan sebagainya. Tapi kecenderungan manusia itu selalu memilih yang jelek karena sifat dasar manusia itu kan ngeyel. Ngeyelan itu diarah ke rono malah merene. Contoh begini, kalau ada orang yang dinasehati, kamu ayo sholat dulu, mau tok kandani ya. Nah, jadi mbok kon kayak gitu. Jadi kalau mbok kon aku megah, tapi nak maka dia kebalikannya gitu ya. Ya, malah kebalikannya karena diingatkan itu dia pastinya nggak mau gitu. Itu memang awal sifat dasar manusia kan gitu. Jadi pengen dia sendiri, pengen sendiri dan ya sendiri. Kalau misalkan diingatkan orang lain tidak mau melakukan dan seterusnya. Dan ini kita akan mengerucut kepada pilihan manusia yang baik di dunia dan juga baik di akhirat. Bukan buruk di dunia dan buruk di akhirat, atau baik di dunia saja buruk di akhirat, atau malah buruk di dunia baik di akhirat. Jadi kebalikan, baik di sini atau baik di sana, jelek di sini atau jelek di sana, atau malah dua-duanya baik gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam yang sudah diklasifikasikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat nanti. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu ya, yaitu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau ada yang indah, mengapa pilih yang buruk? Karena Allah lebih suka memilih yang indah. Allah selalu berikan sesuatu yang indah kepada manusia, sesuatu yang sangat ideal. Karena ini kan di dalam surat Al-Qasas ini dijelaskan
idealisme ya. Idealisme Allah itu menyediakan kebaikan di akhirat memang. Karena ini yang kita kejar, Tapi tidak diperbolehkan untuk kita ya jika kita melupakan kebaikan-kebaikan dunia atau kenikmatan dunia. Jadi kalau silahkan kerjakan akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini jelas Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada, alah kita fokus akhirat aja lah gitu. Berarti kan dia baiknya hanya di akhirat. Berarti dunianya buruk. Maka ada lagu dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Nah, gitu. Tapi akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana, gitu kan? Ya terus dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Dan ini doa ini sebetulnya ada doa ya yang sudah familiar dan populer di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak. Ini sudah hafal semua. Kalau saya di kampung itu kadang di masjid musola, kalau di kampung kan ada sholawatan di masjid itu anak-anak tuh pada doa Robbana atina fid dunya hasanah gitu kan, sholawatannya gitu, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dia hafal toh, kemudian saya tanya, hafal artinya arti pak. Saya nggak tahu gitu. Nah tapi seneng pak kalau baca doa itu. Nah, coba baca sekali lagi. Terus dia melantunkannya dengan lagu yang menjadi favoritnya. Tapi dia nggak tahu artinya. Padahal di situ kan pahamnya mudah sekali untuk difahami, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita memohon kepada Allah. Jadi sesuatu yang baik-baik gitu loh. Bukan sesuatu yang buruk-buruk. Jadi itu umum. Ya tidak jahat, tidak korupsi, orangnya jujur. Berarti sesuatu akhlak yang diarahkan kepada yang baik-baik. Bukan yang akhlakul madmumah atau akhlak yang buruk. Kalau misalnya pilihannya adalah yang buruk, mengapa pilih yang buruk? Allah sudah ciptakan yang indah, yang baik. Seperti memilih pasangan kan juga gitu kan Mbak. Jadi pilihlah pasangan yang baik. Kalau yang laki memilih yang cantik, yang akhlaknya baik. Kalau yang perempuan juga sama, memilih yang rupawan, yang akhlaknya baik. Tapi ya angil ya, akhlaknya baik, ganteng, kaya, gitu, karirnya moncer. Tapi yo mesti ada yang kurang kan. Tapi tidak masalah. Tapi yang penting kita adalah sudah punya tujuan, punya ikhtiar untuk mencari yang baik, untuk memilih yang baik-baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Termanifestasi di dalam kehidupan dunia dari makna ayat 77 dari Quran surat Al-Qasas. Itu salah satunya. Kemudian di dunia ini kan ada dua pilihan juga, sukses atau gagal. Kalau sukses itu kan identik dengan kebaikan. Kalau gagal itu cenderung kepada keburukan. Orang sukses itu pasti menganggap ini adalah sesuatu yang indah. Dalam hatinya senang bahagia. Orang pun lihat nyenengke juga. Ye, wong kok uripe enak men gitu kan. Karena melihat orang lain sukses. Maka dikatakan bahwa kesuksesan itu tidak jauh dari kebaikan. Sementara kegagalan itu sangat dekat dengan keburukan. Nah, kira-kira kita mau menjadi orang yang mana? Orang yang gagal atau sukses? Nah, ini kan tadi sudah kita jelaskan bahwa sukses itu adalah baik, gagal itu adalah buruk. Nah, pasti semua ingin menjadi sukses, termasuk kita semua. Nah, namun perlu diketahui kalau untuk meraih sukses itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu loh, Mbak Nah. Tetapi kita harus mampu mengatasi hambatan, tantangan, penuh dengan perjuangan gitu kan. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian kan gitu. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang kan gitu. Itu ada sesuatu atau ada syair seperti itu kan. Jadi kalau dinyanyikan nanti kena copyright, kena juga. Tapi setidaknya ada lagu seperti itu. Nah, kita harus mampu mengatasi sebuah ujian-ujian hidup kita. Nah, tapi kita harus tetap kuat dengan cita-cita kita dengan selalu tekun dan juga kerja keras kan gitu. Nah, kenapa? Karena kita ingin memilih yang baik gitu loh. Memilih yang baik, menghindarkan yang buruk. Kalau memilih yang baik ya konsekuensinya adalah harganya sedikit mahal gitu kan. Perjuangan dalam meraih kebaikan atau meraih kebaikan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ya, yang sudah diklasifikasi menjadi surat Al-Maidah ayat
48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini saya memang nggak melakukan, Mbak. Kalau dilakukan nanti jadinya brutal. jadi itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya adalah dan kami telah menurunkan wa anzalna, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad yang dimaksud dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kan ini, kami berikan aturan ini dan jalan yang terang. Jadi aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikannya sebagai satu umat saja. Tetapi kan Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi kepadamu untuk selalu menjadi bersaing atau berkompetisi dalam kebaikan, dan kita juga diberi keleluasan ya untuk menghindari perselisihan. Nah, kenapa? Karena perselisihan itu tidak akan membawa kebaikan. Bersaing atau berkompetisi dalam kebaikan adalah bersaing dalam dalam kebaikan, bukan karena untuk menjadi seorang musuh atau memusuhi. Kita tetap fair play ya. Kita tetap sportif terhadap yang lainnya. Jangan kita berdiri kokoh dengan cara kita menjatuhkan orang lain. Gitu, dan seterusnya kan ada. Mungkin itu dulu. Baik. Okay. Kita akan buka kesempatan untuk yang ingin bergabung bersama dengan kami di sini melalui 024 831 6686 atau juga 081 6666 886. Baik, yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon ya, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ana. Baik, silakan Pak Yarto. Assalamualaikum, Ustaz Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuai sampai tadi, ono sing HP kok milih sing elek iki. Kalau kita menilai seperti ini kan, menilai boleh, menghakimi jangan. Percaya diri penting, sadar diri lebih penting. Tapi ingat, sesuai dengan topik tadi, kita juga tidak lebih baik. Apalagi orang tua pernah mengatakan, sing abot kuwi tanggung jawab. Sing angel kuwi sabar lan legowo. Lan sing ngarai susah kuwi sambat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Nah itu tadi ada 3 hal yang sangat bagus seperti itu ya. Ini bagaimana tanggapannya Ustaz? Ya, jadi orang untuk sambat, kita juga tidak lebih baik dari mereka. Jadi tidak bisa mengatakan kita paling baik, gitu kan? Iya, salah satunya itu ya. Nah, seperti yang kita pernah baca juga, jadi Quran surat Al-An'am ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin. Nah, wa la taziru wazratu wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, kalau tidak salah, itu di dalam surat Al-An'am ayat 164. Itu dikatakan begini, katakanlah apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah, ini sudah dikasih Tuhan tapi masih ingin mencari Tuhan yang lain. Dan tidaklah seorang
membuat dosa, melainkan kemadorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Artinya dipertanggungjawabkan. Semua aktivitas kita itu dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri, bukan ditanggung oleh orang lain. Seperti kalau misalkan kita mengatakan kita nggak lebih baik dari mereka, kita juga tahu diri gitu kan, tahu posisi kita, tanggung jawab kita juga tahu, kita tahu tupoksi kita. Nah ini salah satunya adalah karena pertanggungjawaban itu kita sendiri yang akan mengikulnya, bukan orang lain. Setiap apa yang kita lakukan itu adalah punya tanggung jawab, termasuk anggota badan kita ini. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kita salah satunya pandangan kita atau absor ya, penglihatan kita, sama pendengaran kita, wal afida hati kita. Itu semuanya itu punya tanggung jawab masing-masing. Jadi punya tanggung jawab masing-masing yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya apa? Bukan orang lain yang kita minta tanggung jawab. Kita sendiri punya tanggung jawab. Contoh dalam pekerjaan, semua tupoksi itu kan masing-masing, atau kita punya job desk namanya, job description masing-masing ya. Jadi misalkan saya sebagai apa, kamu sebagai apa, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nah dari situ maka tidak boleh membebankan tanggung jawab ini kepada orang lain. Kita mengatakan kita pilih yang baik dong gitu. Kita baik kok. Kita nggak begitu. Kita jangan sampai menganggap diri kita paling baik. Karena kita masih berproses panjang. Untuk menuju baik itu proses. Makanya sering ada orang menuliskan quote ya, dalam hidupnya itu gini. Saya memang belum baik, tapi saya ingin menjadi baik kan gitu. Kalaupun saya sudah baik, alhamdulillah, tapi saya masih ingin menjadi yang lebih baik. Jadi itu kata-kata yang umum dan benar gitu. Jadi memang kita bukan seseorang yang baik, tapi kita menuju atau selalu ingin menjadi baik. Kalau ada yang sudah mengatakan kita baik, maka maaf ya, saat ini saya ingin menjadi yang lebih baik. Karena kita belum puas untuk melakukan itu, untuk menjadi baik. Dan pilihan dua ini sudah diberikan, disampaikan kepada kita, pilih yang baik, jangan yang buruk kan gitu. Teman juga sama. Jadi kita jangan memilih teman yang buruk. Lah, teman itu kan kadang kita dapatnya kayak kucing dalam karung kan. Kita bekerja nggak tahu di mana kita bekerja. Kita masuk di situ nggak tahu temannya yang siapa. Ternyata ketemu orang-orang, loh, orang-orangnya kayak gini ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang orangnya sok gitu kan, sombong dan sebagainya. Kita kan nggak tahu ini. Karena kita sudah terlanjur masuk di situ, kemudian kita mau nggak mau konsekuensinya ya dapat teman itu. Nah terus ini bagaimana Pak untuk memecahkannya? Bukannya mencari teman juga harus yang baik. Ya kita ya ikuti aja yang ada di situ. Tapi kita punya kapasitas, punya idealis ya sendiri gitu. Jadi kapan kita harus berkomunikasi dengan dia, terus mana yang harus kita banyak akrabi atau semuanya kita samakan gitu kan. Karena kita harus waspada juga di tempat yang baru, kita harus punya harus cari teman yang baik ini. Termasuk kita mau punya rumah, mau tinggal di sebuah kampung, itu kan kita harus juga cari teman dulu kan gitu. Jadi kita kenali orangnya dulu, jangan beli rumah dulu gitu. Misalnya Mbak Anam pengen beli rumah di perumahan elit misalnya, kita jangan langsung beli di situ atas dasar brosur, tapi kita cari tahu di sana itu temannya hubungannya seperti apa. Iya, tetangganya seperti apa, mereka tuh orangnya seperti apa. Nah setelah kita tahu sikap-sikap mereka sedikit-sedikit lah, survei lah mungkin, baru kita beli tempatnya, beli rumahnya kan gitu. Daripada kita beli rumah, kita nggak tahu orang-orangnya, malah kita jadi orang yang dikucilkan, lah kita udah terlanjur beli sih. Terus piye? Nah, makanya kita memang harus bisa memposisikan diri begitu. Selain memang kita tahu bahwa sesuatu yang baik itu adalah pilihan utama. Walaupun alternatifnya ya rodo elek sih Rafopo gitu. Tapi untuk masalah rezeki, kita wajib untuk mencari yang baik. Kita cari yang indah. Begitu. Baik. Kita akan bacakan kembali dari Pak Aden ini di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita jika amanah kita dihianati serta dipermainkan, dan keadilan apa di dunia yang Allah berikan atas kesabaran kita akan hal tersebut? Terima kasih. Ya, keadilan Allah mana yang akan diberikan kepada kita di dunia ini?
sebagai wujud dari orang yang bertanggung jawab atau orang yang tidak bertanggung jawab. Kita hidup di masyarakat, ada kalanya kita sudah bertanggung jawab bagus, udah kerja dengan maksimal, tapi ternyata dihianati oleh orang lain yang tidak punya tanggung jawab dan sebagainya. Terus hukumnya seperti apa? Kalau di agama lain ada yang namanya karma, gitu kan? Tapi kalau di agama Islam bukan karma, tapi balasan. Balasan yang setimpal dari apa yang dia lakukan. Seperti yang difirmankan di dalam salah satu ayat populer yang ini masalah asmaul husna sih, tapi kan ada balasan yang timpal gitu. Contoh ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata sayujzauna ma kanu ya'malun itu memang para ulama mendefinisikan di ayat itu kembalinya ke penggunaan asmaul husna. Jika penggunaan asmaul husna baik, maka dikasih baik. Jika penggunaannya buruk, maka dikasihkan akibat yang buruk. Tetapi sebetulnya itu makna umumnya adalah, kata umumnya adalah setiap aktivitas manusia itu akan mendapatkan balasan yang dari apa yang ia kerjakan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya hari ini mana keadilan Allah ini? Saya sudah maksimal tapi ini ada satu tim yang mungkin dia belum bisa maksimal ini. Dia malah justru mengkhianati saya. Kepercayaan saya sebagai ketua tim misalnya. Dia sebagai anggota yang dikasih amanat ini ternyata dia tidak bertanggung jawab. Terus sudah dikasih pengadilan dunia, sudah nanti kan ada SP. Biasanya kan gitu ya, kalau di dalam pekerjaan kan ada surat peringatan, terus kemudian ada juga teguran dan sebagainya. Itu teguran atau peringatan-peringatan yang ada di dunia. Tetapi kalau di akhirat jelas, karena Allah tidak menyukai orang yang tidak punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap individu di antara kalian itu adalah punya tanggung jawab. Ra'iyah itu rakyat ya. Rakyat itu kan berasal dari bahasa Arab, artinya tanggung jawab. Makanya rakyat itu ya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu harus mensejahterakan rakyat. Nah, jadi harga BBM naik sedikit tidak apa-apa, tapi harus sudah diimbangi dengan bantuan yang lain, gitu. Biar rakyat tetap bisa hidup dengan baik. Misalnya ini contoh yang barusan terjadi, tapi kan tanggung jawab ini, yang bertanggung jawab ini kan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, gitu. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap individu, kata Nabi, itu punya tanggung jawab. Maka tanggung jawablah atau selesaikanlah tanggung jawabnya itu dengan baik. Jadi hukumannya apa ya? Jelas tuh kalau di dunia kan sudah ada teguran dari atasan, sudah ada peringatan gitu. Juga kemudian malah dimutasi. Anda dimutasi dari tukang penjaga pos atau petugas kebersihan, itu kan ada loh yang dulu itu di kantor orangnya dianggap berkhianat atau apa, nggak bertanggung jawab, akhirnya mutasinya itu sangat jauh dari tupoksi dia dari administrasi berubah menjadi tukang bersih-bersih di jalan raya. Itu ada sampai akhirnya pensiun ya, karena itu hukuman dunia ya. Tapi semoga setelah itu dia selesai, nggak ada hukuman akhirat gitu. Mungkin dia setelah itu insaf gitu kan, karena berawal dari pelanggaran. Contohnya begitu, tidak punya tanggung jawab. Baik, ini hampir-hampir sama juga ini ya, dari Pak Hamto di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, banyak pasangan yang sudah menjalani hubungan sampai mengikrarkan janji sumpah bersama karena adanya rasa cocok dan indah. Tetapi kemudian tergoyahkan janji tersebut karena terpesona hati lawan jenis yang lain. Nah, ini bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, tapi kalau lawan jenis tidak apa-apa. Kalau sesama jenis bahaya, Pak. Kalau lawan jenis mendingan gitu, masih ada sedikit baiknya gitu. Tapi jodoh itu kan juga masih pilihan juga. Jadi selama hidup di dunia rumah tangga itu pun belum bisa dikatakan jodoh 100%. Sampai akhirnya dia betul-betul membawanya sampai mati kan begitu. Jadi kan ada jodoh dunia akhirat. Jodoh dunia akhirat itu. Jodoh di dunia dan juga di akhirat. Di dunia sudah melakukan janji suci buat pernikahan gitu kan, sudah ijab kabul misalkan, sudah pokoknya setelah itu kita berjanji selamanya sampai anak cucu, sampai setahun atau 50 tahun lagi gitu kan. Tapi ternyata kandas sudah kan, karena itu belum jodoh. Tapi sudah menikah Pak, sudah ijab kabul, ya udah berarti itu sudah ikatan yang kuat, yang kokoh. Akad nikah kan namanya kan akdun, kan artinya ikatan yang kuat. Jadi ikatan yang kuat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Bukan hanya dia berdua saja, tapi dua keluarga besar. Saksi sudah ada semua, bahkan tercatat. Bahkan kalau sekarang itu live streaming. Jadi kan itu lagi viral. Kalau nikah zaman kekinian itu, kalau zaman saya dulu nikahnya belum ada live streaming. Kalau sekarang itu
wah hebat banget ya. Semua nikah, setiap nikah itu semuanya bisa berlaku seperti artis. Di live streaming semua orang bisa komen, semoga bahagia ya, semoga langgeng, ada gitu. Bagus itu, hal yang sangat bagus karena digital itu bisa memotivasi kita juga gitu supaya ini kita sudah di live streaming, artinya kita tidak boleh goyah, kandas dalam hubungan kita. Ingat, seantero jagat sudah melihat semua, bahkan teman di luar negeri pun sudah nonton kemajuan digital, jadi bisa di live streaming. Terus bagaimana nih? Oh ternyata kandas. Ada yang lain yang baik sih. Karena rumput tetangga itu lebih hijau, Mbak Ana ya, daripada rumput rumah sendiri. Padahal rumput rumah sendiri kita juga dianggap hijau oleh tetangga yang kita rasani tadi. Jadi kita ngomong tetangga itu yang depan rumah itu rumputnya hijau, tetangga yang depan rumah juga nggak bilangin kalau rumput rumah kita itu juga hijau ya, sama-sama hijau, sama sawang sinawang. Jadi kalau lihat, wah ini sawang sinawang tapi kita kok lebih cocok sana ya. Kalau nuruti itu Mbak Ana pasti nggak akan selesai. Karena manusia itu kan misalnya nih bangun rumah saja, kalau nuruti bangun rumah terus ya tetap ada yang kurang gitu. Kurang inilah sama dalam pasangan hidup yang sudah selama ini kita bersama, pasti ada yang kurang. Kamu dulu gini kok sekarang jadi gembrot nah, misalnya. Terus kemudian dulu kamu kebersihan saya jadi kemproh tahu ya. Maksudnya dulu bersih tapi sekarang jadi tidak teratur, tidak bersih gitu. Tidak tertib. Itu kan manusiawi. Jadi kadang baik, kadang berkurang. Iman saja kadang bertambah, kadang berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi kehidupan pun pasang surut itu hal yang lumrah. Suami income-nya minim misalnya, karena ada ujian-ujian yang lainnya. Atau begitu juga dengan istri yang masih kurang bersyukur misalnya. Karena melihat kondisi suaminya begitu, lebih baik jadi istrinya dia aja lah yang mapan gitu. Nanti pasti akan ada pandangan-pandangan seperti itu. Itu godaan. Nah, selama godaan itu bisa kita atasi, kehidupannya seperti merana atau seperti yang tidak kita inginkan saat ini, itu akan terasa indah. Mengapa? Karena indahnya adalah pahala yang kita dapatkan. Karena kita sabar itu kan. Pahala yang kita dapatkan karena kita sabar, tetap istiqomah dengan pasangan ini gitu. Walaupun sebetulnya kalau boleh milih, cerai aja lah, pilih yang sana gitu kan. Tapi ini kan sesuatu yang tidak disukai Allah. Boleh lah, tapi tidak disukai Allah gitu kan. Gitu loh. Jadi mendingan kita istiqomah seperti ini, kita sabar. Kalau kita nggak tahan, ya puasa lah. Puasa kita istighfar sebanyak mungkin. Kita pandang istri kita, suami kita dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Walaupun jengkel kayak ini. Jadi jengkel kayak banget. Nggak mendeleng, mendolo aja. Mendolo saya. Matanya mendelik apa? Mendelik itu matanya tuh tajam udah kita. Nyebeli gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pandang dengan penuh kasih sayang. Yang suami kepada istrinya, yang istri kepada suaminya. Walaupun kekurangan itu pasti ada. Nggak ada yang sempurna, tapi yang sempurna itu adalah pasangan yang bisa langgeng sampai akhir hayat. Itu baru yang namanya sempurna. Kalau pasangan yang kaya raya, rupawan, yang lagi itu gantengnya luar biasa seperti artis, seperti Mas Al, kan. Kemudian si ceweknya itu cantiknya seperti siapa itu pasangannya itu. Nah, walaupun demikian, itu nggak akan ada gunanya kalau akhirnya kehidupan keluarganya kandas di tengah jalan. Gitu loh. Jadi nggak jadi indah lagi gitu kan. Indah itu ya pasangan yang sederhana, pasangan yang apa adanya, tapi abadi selamanya gitu loh, sampai di akhirat nanti gitu. Baik, kita akan bacakan kembali yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dari Pak Mimin ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau saudara diajak dalam kebaikan malah marah, terus mendiamkan, dimintai maaf gak mau, ini bagaimana? Dari Bu Mimin di Semarang. Gak apa-apa, emang urusan gue tok. Emangnya saya hanya ngurusi kamu saja. Urusan saya juga banyak bro. Gitu aja lah. Tapi gak usah diucapkan, hati aja lah. Ditulis dalam status boleh lah. Jadi habis ngasih tahu, ayo kita ada arisan, nanti kita isi dengan pengajian misalnya. Alah, sok suci loh, nah, ada nggak usah kayak itu nak wes, nggak baik itu nggak, ya biarin aja lah, nggak apa-apa, karena kita memang sudah punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kita memang diperintahkan untuk selalu amar ma'ruf ya kepada yang lainnya, mengajak kebaikan kepada sesama manusia, terutama kepada keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ya kan? Terus kemudian kakak kita ataupun adik kita. Tapi kalau itu penerimanya kurang baik, ya kita tinggalkan saja. Karena kita nggak boleh mewajibkan dia untuk mengikuti apa yang kita arahkan.
Karena kita punya kewajiban untuk memberikan arahan kepada dia, tapi kita nggak boleh mewajibkan kepada dia untuk mengikuti kita. Jadi itu. Nah, kalau kita sudah sadar itu, dia tidak mau, dia marah, kita cuek aja lah. Kita sudah dapat pahala kok. Pahala mengingatkan kan? Kalau pahala sudah dapat, mengapa kita merusak dengan kita marah-marah sama dia, gara-gara kita dimarahi dia gitu. Marah-marahan nantinya. Pahalanya hilang dong. Oke. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ni'mah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kan apa yang kita pandang baik di dunia ini belum tentu itu baik untuk kita. Dan apa yang buruk di dunia ini belum tentu itu buruk juga untuk kita. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa mengetahui hal tersebut? Nah, kita pasrahkan, kita punya sifat tawakal. Kita diberikan kesempatan tawakal oleh Allah kepadanya. Jadi manusia itu kan fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang memilihkan semuanya. Sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik di mata Allah juga kan itu. Sesuatu yang baik di mata Allah, di mata teman belum tentu di mata kita, atau kebalikannya. Sesuatu yang baik bagi kita mungkin dia tidak suka. Itu hal yang lumrah karena manusia itu punya pilihan. Jadi variasinya manusia itu tidak sama. Jadi mereka masing-masing punya pilihan sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Nah, kita berbuat baik kepada orang lain, maka akan ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat negatif kepada orang lain, maka akan ada negatif dari orang lain kepada kita. Dan itu hukum yang sudah tadi ya mungkin di pertanyaan awal-awal tadi juga masuk di dalam dalil ini. Ini surat Al-Isra. Kalau dilakukan in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Di situ jelas kalau Anda ingin dapat perlakuan baik dari orang lain, maka berlakulah baik kepada orang lain. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan buruk, maka Anda akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain pula, kan gitu. Dan itu nas Al-Quran jelas. Makanya gini, kalau sesuatu yang baik menurut kita belum tentu di mata Allah baik juga, maka kita punya cara untuk bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hanya kekuatan yang Allah punya. Kita nggak punya kekuatan dan daya apapun kecuali Allah yang mempunyai itu semua. Jadi kita sudah berikhtiar yang baik. Karena gini, ada rumusan begini Mbak Ana. Orang beristihad. Istihad itu menggali sebuah hukum atau istinbatul hukmi. Ketika seorang ulama itu menggali sebuah hukum fikih gitu kan itu kan membuka kitab kuning ya, kitab dari ulama-ulama tradisional, kemudian membuka Al-Quran dan hadis, kemudian mengkiaskan dan seterusnya, membahas masailkan, ketika dia memperoleh kesimpulan dan kesimpulan itu ternyata salah. Nah, ternyata salah, maka dia bisa mendapatkan satu pahala. Walaupun salah loh. Tapi kalau dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa demikian? Karena itu dia diganjar atau dikasih pahala dari kesukarannya, dari kesusahannya. Gitu loh. Walaupun itu salah itu, tapi karena dia sudah berupaya untuk mencari, bersusah payah gitu, hanya dia tetap mendapatkan pahala walaupun hanya 1. Tapi kalau benar apalagi dapat tambahan 1 lagi. Ini memberikan penjelasan ya bahwa sesuatu yang mungkin tidak baik di mata Allah itu bisa dimaafkan oleh Allah dengan kita selalu bertawakal kepadanya. Makanya setiap hari kan kita selalu istighfar. Nabi Muhammad tuh tiap hari itu beristighfar lebih dari 100 kali loh Mbak. Kita itu beristighfar hanya 3 kali setelah sholat. Atau kalau pas kaget, astagfirullah. Itu. Tapi kalau tidak kaget, ya orang tahu istighfar gitu. Kenapa? Ya karena kita lupa gitu. Karena manusia memang dibekali lupa gitu tadi. Sampai Rasulullah tuh ditanya sama malaikat Jibril loh. Ya Rasul, kenapa engkau istighfar terus sementara engkau nggak pernah punya dosa? Kata Nabi, apa sih yang membuat aku tidak beristighfar kepada Allah? Di mana kenikmatan Allah yang berikan kepadaku, ini adalah bagian dari sesuatu yang harus wajib saya syukuri. Dan syukur itu saya perlihatkan dengan selalu membaca istighfar. Bukan hanya alhamdulillah loh, tapi istighfar. Jadi kesyukuran Nabi Muhammad diberikan kesempatan hidup, kemudian diberi kesempatan untuk beribadah, Nabi Muhammad selalu beristighfar. Karena kecintaan Nabi Muhammad terhadap Allah. Supaya tetap ada komunikasi astagfirullahaladzim atau astaghfiruka. K-nya itu langsung Allah ini. Nah gitu contohnya. Jadi
Sudahlah, yang baik menurut Allah harus baik menurut kita, karena kita adalah hamba. Tapi kalau baik menurut kita kok nggak baik menurut Allah, ya kita bertawakal. Baik menurut kita tapi tidak baik menurut orang lain, yang penting kita sudah berupaya baik. Karena Allah melihat kebaikan kita. Tapi kalau kebaikan dia, menurut dia baik, tapi menurut kita kok nggak baik, kita harus sabar, gitu kan. Jangan malah kita miso-miso marah-marah, kamu gimana ya? Kita tetap sabar. Jadi kita itu sebagai subjek dan objek yang harus selalu sabar gitu. Tawakal, sabar, dan selalu berbuat baik. Walaupun dia nggak menganggap kita baik, tapi kita tetap sabar untuk selalu berbuat baik. Gitu. Pasti akan ada balasan yang baik dari orang lain. Baik, dari Pak Basuki ini ya. Mohon maaf ini Pak Ustadz agak sedikit berbeda dari topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau orang baru nikah 1 bulan kemudian anaknya lahir, nasab anaknya ini bagaimana? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi memang ini peristiwa atau kejadian di masyarakat itu kadang ya seperti ini juga gitu. Dan mungkin di sekitar kita ya tidak sedikit ya yang mengalami hal semacam itu. Nah, yang penting kan udah nikah gitu kan. Masalah lahir 1 bulan 2 bulan kan enggak apa-apa. Itu orang tuanya bilang begitu. Terus dia sendiri pun pelakunya belum juga sama. Yang penting kita sah. Jadi lahir pun anak nggak masalah gitu kan. Katanya gitu, yang penting sah, lahir nggak masalah. Walaupun usia pernikahan baru sebentar saja. Tapi begini, di dalam ajaran agama tidak bisa dibohongi Mbak Ana. Jadi kalau misalnya begini, ijab kabul di KUA dalam kondisi hamil, sebetulnya dalam agama itu hukumnya tidak sah. Pernikahan itu tidak sah Mbak Ana. Mengapa? Karena pernikahan dalam kondisi hamil itu tidak sah. Ini calon suami istri, yang perempuan kok membawa anak di dalam kandungannya atau janin, entah berapapun usianya, entah 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan hampir lahir gitu kan, deadline, ini hukumnya tidak sah. Loh, tapi kan sudah ada buku nikahnya. Nah, kalau menikah dalam kondisi hamil, itu bukunya ditangguhkan. Buku nikahnya itu ditangguhkan. Jangan ditulis tanggalnya dikosongi dulu. Kenapa? Karena nikahnya nggak sah, percuma ada buku nikah. Nah, nanti setelah anak itu lahir, baru buku nikah itu dikasih tanggal, pasangan tadi yang barusan melahirkan itu dinikahkan kembali. Kemudian setelah nikahnya sah, baru tanggalnya itu dikasih sesuai dengan nikah yang kedua tadi. Loh, kenapa demikian? Berarti nggak perlu dong ada pernikahan pertama. Nah, mungkin pernikahan yang pertama tadi adalah untuk menutupi aibnya keluarga. Mengapa? Karena belum menikah kok sudah punya anak, maka nikah dulu baru melahirkan anak. Dan ketika melahirkan anak itu kan sudah punya sudah menikah kan begitu. Walaupun nikahnya itu ya nikah formalitas, tapi nikah yang sebenarnya itu setelah dia melahirkan anak baru dinikahin. Terus bagaimana setelah menikah kalau itu hanya formalitas? Apakah boleh tidur bersama? Boleh, tapi tidurnya jangan satu ranjang. Di kamar sih, tapi yang putri di atas, yang putra di bawah, atau kebalikannya, masuk yang mengandung masuk ditaruh di bawah. Ya maksudnya tetap di atas, yang suaminya itu di bawah, atau suaminya tidur di jaga jarak lah. Karena belum sah 100%. Nah, jadi gini. Nah, terus kalau misalkan udah lahir terus baru dinikahkan, terus nanti akta lahirnya gimana? Itu silahkan diurus sendiri ya, nggak tahu. Karena resiko. Jadi kalau ada yang baik, mengapa pilih yang buruk? Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang susah gitu? Jadi adalah jalani kehidupan yang baik. Jadi kita tetap masih dalam batas-batas. Jadi pada waktunya nanti kita tetap nikah yang sesuai, baru mencari ma'isyah ya, dunia akhirat, terus termasuk punya anak yang sah kan gitu. Nah, terus gimana nasib anak yang lahir tadi? Apakah itu nasabnya itu di orang tua? Nasabnya tetap orang tua, tapi ibunya berat toh. Nah, makanya berat. Makanya kalau ada yang baik, mengapa pilih yang buruk seperti ini gitu. Kalau ada cara yang indah, mengapa pilih yang terkonsol seperti ini. Jadi saya selalu memberikan pembekalan ya, kalau ada kesempatan misalnya, memberikan pembekalan kepada para calon pengantin muda. Calon pengantin muda itu bukan berarti harus dia yang sudah mau menikah besok, itu bukan Mbak. Tapi remaja-remaja
yang belum punya rencana menikah malahan. Kenapa kita kasih pembekalan? Supaya tidak sampai terjerumus, supaya tidak sampai kepada hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi. Makanya dikasih pembekalan, dikasih rambu-rambu supaya tidak sampai iya betul. Baik. Yang terakhir ini sebagai penutup kebersamaan kita di pagi hari ini ya, seperti apa supaya dalam melakukan segala hal, dalam melangkah kita selalu memilih ya hal-hal yang baik untuk kita ini, Ustaz. Iya, kita hendaknya tuh harus selalu memilih yang indah-indah, yang baik-baik. Mengapa? Karena Allah adalah indah. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Jadi Allah suka dengan hal-hal yang indah. Menciptakan surga pun juga indah, yang tanpa kita sadari dan tanpa kita bayangkan. Dan kita pun tidak bisa membayangkannya keindahannya. Karena kalau digambarkan di dalam Al-Quran, Al-Jannah itu adalah tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai yang bisa kita lihat dari alas kita atau dari lantai kita. Karena lantainya terbuat dari kaca, yang sekarang banyak ditiru orang luar negeri, membuat lantai dari kaca. Bahkan di Semarang juga sudah ada, di Museum Kota Lama. Itu ada kaca yang bisa kita lewati. Jadi kita bisa melihat di bawahnya, misalnya ada ikan, bisa lihat ikan. Ini contoh gambaran surga yang indah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Sebelum ada teknologi canggih, sudah digambarkan seperti itu. Begitu haknya Al-Quran itu berarti. Nah, sesuatu yang indah itu karena Allah yang indah. Maka kita diperintahkan untuk memilih sesuatu yang indah, yang baik. Tidak memilih yang buruk. Karena Allah sudah punya pilihan, sudah memberikan pilihan kepada hamba-hambanya. Pilih yang mana? Pilih yang baik atau yang buruk? Pilih yang indah apa yang jelek? Itu sudah dikasih choice oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah, yaitu seorang ulama, yaitu Abdullah bin Idris al-Audi al-Kufi, yang wafat tahun 192 Hijriah. Beliau seorang ulama hadis yang amat terkenal. Selain khusyuk, ia sangat tekun pada bidang hadis. Pada setiap hadis yang ia riwayatkan, dipastikan memiliki hujjah atau dalil yang tepat. Nah, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ini dinasti Bani Abbasiyah, ia pernah ditawari untuk menjadi qadhi atau seorang hakim. Tetapi ia menolak, karena sifat wara', yaitu sifat wirai tadi. Nah, ketika maut hendak menjemput Abdullah bin Idris, putrinya menangis. Janganlah engkau menangis, wahai putriku. Aku sudah menghatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali. Ini kata Abdullah bin Idris dengan suara yang lirih karena beliau ingin dipanggil Allah kan. Nah, peristiwa serupa juga terjadi pada Abu Bakar al-Iyash al-Asadi al-Kufi al-Khayyat ya, yang wafat pada tahun 193 Hijriah. Ulama senior Kufah yang ahli di bidang qiraah dan juga hadis. Ia telah menulis lebih dari 90 karya. Pada saat terakhir kehidupan Abu Bakar bin Iyash, adiknya menangis. Jangan menangis. Lihatlah musola pribadi di rumah ini. Di situ aku telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Demikian terdengar dari lisan Abu Bakar bin Iyash. Dari kisah teladan ini, maka beliau itu lebih memilih sesuatu yang pasti. Gitu. Menghatamkan Al-Quran, mengabdikan diri kepada Allah, daripada memilih urusan-urusan dunia. Kata penutup kita hari ini adalah, pilihlah sesuatu yang pasti, yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan Al-Quran itu adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran maka dia akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran besok di hari kiamat. Jadi kalau dirasa urusan dunia itu lebih buruk daripada urusan yang nanti akan kita dapatkan, kita sama-sama hidup di dunia, maka kita hindari aja. Seperti hakim itu kenapa nggak mau? Karena hakim itu berat. Maka kalau kita lihat yang kali ini ya, hukum yang ada di Indonesia ini kan tanggung jawab kan, beban berat kan ada di hakim gitu. Maka seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Idris al-Audi al-Kufi ini, beliau tidak memilih untuk menjadi seorang hakim gitu loh. Padahal beliau itu adalah ulama hadis yang terkenal, seorang alim yang luar biasa alamah. Tapi mengapa menolak? Karena khawatir tidak adil, Mbak. Karena biasanya kalau sudah terjun di situ akan mudah masuk dalam lembah hitam, menerima suap dan sebagainya. Tapi kita nggak menafikan hakim yang ada di Indonesia. Tetapi rata-rata kalau sudah jadi hakim itu ya agak berat memang ya.
bahkan banyak tidak disukai karena kurang adil dan sebagainya. Nah ini dia lebih memilih yang indah, yang baik daripada mengambil jalan untuk menjadi seorang hakim yang mungkin akan menjadi cenderung hakim yang buruk. Nah, gitu. Mungkin itu kisah teladan yang bisa kita ambil dari dua tokoh ini, yaitu Abdullah bin Idris al-Audi dan juga Abu Bakar bin Iyas al-Asadi al-Kufi al-Khayyat. Jadi kalau ada pilihan yang baik, yang indah, mengapa kita harus pilih yang buruk? Gitu. Mungkin itu. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kajian kita pagi hari ini bersama dengan Kang Sholihul Hadi ya. Insya Allah kita semua selalu senantiasa memilih hal-hal yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kita akan kembali besok dalam kajian religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.